Oke, barangkali sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung, bisa saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya segala amal soleh yang kita lakukan menjadi sempurna ya. Tentu rasa syukur sekali lagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita ya, yang tak terhitung begitu banyaknya ya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah wa qudwah kita, kepada tauladan terbaik kita bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa perbankan syariah semester 5 kelas F ya, yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang praktikum statistik ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih khusus lagi dengan satu software yang sering kali dipakai untuk olah data, khususnya data-data yang sifatnya statistik begitu, yaitu SPSS ya. Mungkin sebelumnya saya perlu menanyakan kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian di sini untuk kelas 5F ini sudah pernah menggunakan aplikasi SPSS ya? Saya kira kan ada mata kuliah ini ya, ekonometrika ya untuk semester 5 kalau tidak salah ya. Nah, ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Berarti ini hanya melengkapi saja nanti ya. Sudah pernah mengoperasikan ya beberapa software untuk olah data statistik, misalnya SPSS, atau FU ya, Listrel, Amos dan lain sebagainya gitu. Sudah pernah? Baru SPSS Pak. Iya Pak. SPSS ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sekaligus praktek, karena pada mata kuliah ini nanti harapannya tidak hanya sekedar materi satu arah, tetapi ada feedback berupa praktek ya. Praktek itu berarti dalam hal ini adalah proses input data, kemudian mengolah data, hingga kemudian membaca data itu ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang digabung ya, pertemuan 1 dan 2 yang jadi insya Allah nanti akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih 2 jam ya. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah materi yang mendasar dulu. Yang pertama adalah materi tentang dasar-dasar SPSS ya, yang nanti meliputi dengan materi statistik deskriptif ya, kemudian dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas begitu ya. Mungkin teman-teman yang tidak berkeberatan bisa di-on-kan kameranya ya. Nah, sudah baru 33 ya, nanti kita lanjutkan, kita tunggu saja sambil jalan begitu ya. Saya sambil share materi begitu. Oke, mungkin untuk mengawali pada perkuliahan pada pagi ini, saya akan coba memberikan stimulus ya untuk mengingat materi-materi yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya begitu, ya. Oke, nah, sebentar. Ini bisa kelihatan ya slide saya ya? Bergerak ya? Bergerak Pak. Bisa Pak. Nah, materi yang pertama tentu kita mulai dari materi yang saya kira paling sederhana ya, yaitu statistik deskriptif ya. Tentu kita harus memahami betul ya, kira-kira tujuannya apa sih kita belajar SPSS ya, pentingnya apa sih, apalagi ketika kita belajar di program studi perbankan syariah misalkan seperti itu ya. Nah sebenarnya walaupun nanti tujuan utamanya mungkin teman-teman adalah skripsi ya, mungkin banyak yang mengambil skripsinya kuantitatif dan beberapa alat yang digunakan adalah SPSS, maka ini adalah fungsi yang paling penting. Tetapi secara umum statistik ini digunakan untuk yang pertama adalah menyederhanakan data. Seperti saya akan berikan ilustrasi sederhana. Mungkin teman-teman sudah ada yang sering berkunjung ya
ke kecamatan begitu ya, ke kelurahan dan lain sebagainya ya. Teman-teman biasanya melihat bagan-bagan histogram ya, diagram-diagram begitu yang biasanya ditempel-tempel di lobbynya begitu ya. Nah, gambar-gambar diagram-diagram yang teman-teman lihat itu adalah sebenarnya hasil dari olah data statistik ya. Ambil contoh misalkan di satu kecamatan misalkan ditampilkan grafik persentase penduduk laki-laki dan perempuan misalkan dalam diagram pie di situ. Nah, di situ teman-teman kan bisa dalam 1-2 detik melihat, bisa menyimpulkan ya. Oh, ternyata dalam satu kecamatan A misalnya penduduknya mayoritas adalah wanita misalkan seperti itu, atau sebaliknya mayoritas laki-laki. Nah, itu adalah fungsi yang mendasar dalam olah data di statistik. Bisa juga yang lain, misalkan pendidikan ya, dalam satu kecamatan misalkan ada grafik tingkat pendidikan ya, baik dari SD, SMP, S1, S2 sampai S3. Nah, di situ nanti kan kelihatan mungkin dalam bentuk yang lain, misalkan histogram dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami maksud dari diagram itu. Bisa langsung mengambil keputusan ya. Kebayang ya teman-teman, ketika grafik itu diganti dengan tabel bentuknya kolom ya dan baris gitu ya. Buat teman-teman harus menghitung kan. Nah, tujuannya seperti itu kurang lebih ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan e-book ya. Buku yang teman-teman nanti akan jadikan rujukan utama ya untuk belajar statistik itu. Silahkan teman-teman diupayakan untuk membaca lebih ya ketika bisa, oh ya sudah di mute ya. Bisa dibaca ya. Nanti ke depan kalau ada yang belum sempat baca, nanti untuk pertemuan selanjutnya diusahakan untuk dibaca. Syukur-syukur data-data yang diberikan di buku itu juga dipraktekkan. Karena nanti tentu setiap pelajaran, setiap pertemuan akan saya minta untuk mempraktekkan begitu. Nah, kemudian fungsi statistik yang lain adalah instrumen pengolahan dan analisis data. Biasanya ini adalah fungsi lanjutan, misalnya kita ingin mengetahui hubungan antar variabel ya, baik variabel independen dengan variabel dependen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan fenomena sosial dengan pasti. Maksudnya kita bisa memprediksi di suatu daerah itu ya, satu kejadian itu disebabkan karena faktor apa-apa gitu ya. Mana yang faktor yang mendominasi dan lain sebagainya. Ini kan kita bisa melihat ya dengan analisis statistik. Kalau dalam lingkup perbankan kita bisa melihat ya, yang faktor yang paling tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu apa sih kan gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian meringkas hasil penelitian menjadi lebih yakin dan bermakna. Kita sama-sama tahu ya, ketika seseorang ya, apalagi ekonom ya, yang namanya ekonom itu ketika menjelaskan suatu fenomena sosial ya, dengan data atau dengan tidak menggunakan data, jelas akan lebih dipercaya yang menggunakan data ya. Ketika kita menyertakan angka-angka dalam satu pendapat kita, tentu kita akan dianggap lebih meyakinkan dalam hal berpendapat begitu. Nah, itu contoh daripada fungsi statistik ya dalam penelitian ya. Kemudian bisa juga menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit tadi, menjelaskan misalkan kenapa variabel A misalkan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen B misalkan seperti atau Y gitu ya misalkan itu. Kemudian faktor yang penting juga ini adalah mengadakan peramalan secara ilmiah, tetapi saya mungkin lebih senang dengan redaksi prediksi ya, melakukan prediksi ya. Jadi para ekonom itu bisa memprediksi suatu kejadian ya, kejadian ambil contoh krisis gitu ya. Sebenarnya krisis itu sebelum terjadi itu kan bisa diprediksi. Nah, bagaimana cara memprediksi suatu kejadian-kejadian secara ilmiah itu? Ya dengan data historis misalkan. Kita membuat tren ya dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, itu kan akhirnya bisa kelihatan polanya. Nah, itu adalah cara untuk memprediksi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah generalisasi sampling ke populasi. Kita tahu ya, populasi, kita nggak mungkin meneliti sesuatu dengan mengambil semua data dari populasi. Kita akan mengambil dari segelintir ya, secara random gitu ya, kita sebut sampel kan begitu. Nah, ini fungsi daripada statistik itu sendiri. Nah, oke, ini saya kira sudah teman-teman ketahui ya, definisi statistika, populasi, dan sampel ya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam di sini. Nah, ini penting ya, saya kira. Jenis-jenis data ya. Data di sini tentu kita perlu pahami betul ya, karena ini adalah modal kita dalam
menentukan alat apa yang kita gunakan dalam menganalisis di SPSS atau di program analisis data yang lain ya. Nah, menurut skala pengukurannya, mungkin teman-teman sering mendengar juga ya, data yang paling sederhana itu kita sebut data nominal ya. Atau secara umum kita bagi dua dulu ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nominal dan ordinal ini masuk dalam kategori kualitatif. Interval dan rasio ini adalah data-data yang sifatnya kuantitatif ya. Nah, kemudian kita bahas yang nominal dulu ya. Data nominal itu ya data yang kalau di sini definisinya adalah menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek ya. Ambil contoh yang termasuk data nominal dalam penelitian yang mungkin kita pernah lakukan, itu adalah laki-laki dan perempuan atau gender, itu termasuk data nominal. Contoh lain apa? Agama misalkan. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu termasuk data nominal. Contoh lain apa? Suku misalkan, Jawa, Madura misalkan, Sunda, itu termasuk data nominal. Nah, data nominal itu tidak ada tingkatan ya. Artinya semuanya itu tidak setara begitu. Tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada gitu ya. Biasanya olah data yang bisa dilakukan untuk data-data yang nominal ini sederhana, hanya modus dan distribusi frekuensi. Contohnya apa? Untuk mengolah data laki-laki dan perempuan itu hanya sebatas mana yang lebih banyak di satu wilayah misalkan. Untuk mengolah data yang sifatnya agama itu kan mana agama yang dianut lebih banyak di satu wilayah, kan hanya seperti itu. Tidak menunjukkan kalau lebih banyak itu lebih baik, tidak seperti itu. Jadi hanya untuk menjelaskan mana yang lebih banyak, sebatas itu. Itu kalau datanya adalah nominal. Kemudian data yang lebih kompleks dari nominal adalah ordinal. Ini adalah data yang sebenarnya sama ya. Contohnya mengkategorikan variabel dalam kelompok, tetapi ini bisa kita lihat dari sisi preferensi ya, selera misalkan. Mana yang lebih baik, kita bisa katakan seperti itu kalau datanya ordinal. Saya akan ambil contoh sederhana, biasanya terkait merek misalnya. Dalam penelitian mungkin kita pengen membandingkan suatu merek, suatu produk begitu. Dalam hal ini saya ambilkan contoh adalah air mineral ya. Ada 3 merek misalkan, 4 merek misalkan. Aqua, Ades, Club, dan Cleo gitu. Nah, ketika kita meneliti pengguna misalkan, pengguna atau konsumen air mineral, itu kan bisa kelihatan mana yang disukai gitu ya. Disukai itu tentu bisa kita simpulkan dari mana yang lebih banyak digunakan. Misalkan kita bisa mengatakan Aqua lebih baik daripada Ades, Ades lebih baik daripada Cleo, dan seterusnya gitu. Nah, ketika datanya sifatnya ordinal, maka kita bisa menyimpulkan atau berbicara lebih lanjut terkait preferensi atau mana yang lebih baik gitu ya. Maka uji statistik yang bisa dilakukan adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan ranking ya, perankingan ya. Tadi saya katakan mana yang lebih baik ya. Modus ini kan bukan ini ya, bukan apa ya. Kalau orang itu kan ada modus itu. Ini modus di sini adalah nilai yang sering muncul ya. Kemudian skala yang masuk dalam kategori kuantitatif. Kalau nominal ordinal kan kuali ya. Nah, interval dan rasio ini masuk dalam kategori kuantitatif. Nah, interval dan rasio saya langsung jelaskan bedanya saja ya. Kalau interval ini dia tidak memiliki nilai nol mutlak, tapi kalau rasio ini memiliki nol mutlak. Maksudnya apa? Contohnya kalau data rasio, kalau interval ini semua uji statistik bisa dilakukan kecuali koefisien variasi. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Tetapi kalau rasio, saya katakan tadi, data rasio itu nolnya itu benar-benar bernilai gitu. Contoh data yang bisa kita sebut data rasio ini adalah berat badan misalkan. Berat badan itu kan kalau seseorang beratnya 60 kilo dengan seseorang beratnya 120 kilo, maka kita bisa katakan bahwa si B, misalkan si B yang 120 kilo tadi 2 kali lebih berat dari A, karena nol sendiri memiliki kategori nol mutlak gitu ya. Kan tidak ada yang minus ya, berat badan minus itu kan nggak ada kecuali makhluk halus atau apa itu nggak tahu ya. Nah, gitu. Contoh lain adalah apa? Tinggi badan ya. Tinggi badan itu juga termasuk dalam data-data rasio gitu ya. Kan nggak ada ya. Tinggi seseorang minus gitu ya. Nah, itu kan ke tanah kan nanti ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, ini data interval dan rasio itu semua uji statistik bisa, tapi rasio ini tadi interval ya. Interval itu ada pengecualian yaitu koefisien
variasi ya. Nah, kita akan coba ini masih ya data menurut cara memperolehnya. Mungkin teman-teman ada yang nanti mengerjakan skripsi perlu teman-teman ketahui ya. Data primer itu adalah data yang kita ambil langsung dari objek penelitiannya ya. Bisa perorangan, bisa organisasi. Contohnya apa? Ketika teman-teman share ya, kalau zaman sekarang kan share link ya, kuesioner itu ya. Bentuknya Google Form ke responden gitu. Itu termasuk teman-teman mencari data primer. Kalau zaman saya dulu adalah cara yang dilakukan adalah buat kuesioner gitu ya, dicetak gitu ya, dicetak, difotokopi sekian ratus gitu, diberikan ke person, ke orang-orang gitu ya untuk diisi gitu. Itu data primer. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, lebih simpel ya. Kita cukup membuat kuesioner secara online ya dengan aplikasi pihak ketiga misalkan Google Questionnaire atau aplikasi-aplikasi kuesioner yang banyak sekali sekarang yang kita jumpai. Kita share itu termasuk mencari data primer gitu ya. Kalau teman-teman tahu data sekunder apa? Data sekunder itu biasanya kalau teman-teman perbankan ya, teman-teman mahasiswa perbankan ini mencari data bentuknya adalah laporan keuangan gitu ya. Misalkan laporan keuangan di satu bank syariah Indonesia kita pengen meneliti itu. Kita ambil laporan keuangannya, itu termasuk data sekunder. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ya. Kadang-kala penelitian kita itu seringkali ini ya, mengkolaborasi data ya. Data primer kita ambil sebagai pelengkap, kita menggunakan data sekunder. Itu banyak yang melakukan seperti itu gitu ya. Kemudian data menurut sifatnya, saya kira tadi di penjelasannya sebelumnya ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Penelitian bedanya apa? Paling mudah itu bedanya kalau kualitatif itu seringkali datanya ya bentuknya bisa numerik, bisa non numerik ya, bentuknya ya datanya masuk kategori nominal atau ordinal. Kalau kuantitatif pasti angka gitu ya, datanya pasti angka. Bisa langsung diinput apa adanya ke SPSS. Tetapi ketika datanya kualitatif, harus ada cara yang kita lakukan untuk bisa diolah gitu ya. Misalnya tadi, data laki-laki perempuan ya, agama misalkan, suku, itu kan nggak bisa dimasukkan, ditulis wanita misalkan, laki-laki, itu nggak bisa. Harus dikonversi dulu. Misalnya dalam praktik analisis yang lain ada namanya regresi dengan variabel dummy misalkan. Nah itu kan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengolah data kualitatif yang bentuknya huruf-huruf gitu ya. Oke. Kemudian menurut cara atau waktu pengumpulannya, ini kita mengenal dua ya. Ada data cross section gitu ya. Ini kita sebut adalah data yang dikumpulkan dari beberapa objek pada waktu tertentu. Contoh, teman-teman di sini mencari laporan keuangan bank syariah di Indonesia ya. Ini mungkin ada banyak bank misalkan. Teman-teman mengambil 6 bank syariah laporan keuangan pada tahun 2020. Maka itu termasuk data cross section. Jadi pada tahun 2020 teman-teman mengolah data dari 5 bank syariah misalkan seperti itu. Kalau time series beda. Time series itu hanya mengambil satu institusi tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Misalkan mencari data bank syariah mandiri. Kalau BSI kan baru saja ya. Misalkan bank syariah mandiri gitu. Teman-teman mengolah laporan keuangan dalam waktu yang panjang, misalkan 10 tahun, ya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Nah, itu termasuk data time series. Ya. Ada juga yang lain adalah menggabungkan, mengkolaborasi cross section dan time series. Ini tentu lebih sulit ya. Kenapa? Mencari laporan keuangan banyak bank dalam kurun waktu yang panjang untuk kemudian diolah. Tentu dalam hal penelitian ini jauh lebih keren ya, lebih bagus tuh ya. Tetapi jelas kesulitannya lebih tinggi gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini adalah coba kita langsung ke praktek sederhana ya. Saya akan gunakan contoh data yang sederhana. Misalnya, saya punya data, kita langsung pakai ini aja, SPSS gitu ya. Oke, SPSS, oke. Mana ya? Oke, ini share. Nah, kelihatan ya tampilan SPSS saya kelihatan ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saya akan mengambil data yang relatif sederhana. Di sini saya misalkan punya data 15 karyawan di satu perusahaan ya, termasuk jenis kelamin, usia, dan gajinya. Ya.
dalam statistik deskriptif itu paling sederhana adalah kita ingin melihat mengkonversi data yang seperti ini menjadi kelihatan lebih mudah. Kata kuncinya itu menyederhanakan data. Ketika saya tanya teman-teman langsung, kira-kira dari data ini mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Teman-teman tentu akan membutuhkan waktu lebih banyak ya menghitung. Sebentar Pak, saya hitung dulu misalkan. 1, 2, 3, kan lama ya. Kita bisa, yang paling sederhana, kita bisa mengkonversi ke dalam bentuk diagram. Misalkan, bagaimana caranya? Ini kan ada toolbar ya, menu-menu ya, hampir di semua software pasti ada ini ya. Nah teman-teman untuk statistik deskriptif, untuk yang grafik, ini teman-teman bisa pakai menu grab ini ya. Bisa menggunakan yang sifatnya manual, ini teman-teman bisa pilih chart builder dan lain sebagainya ini, atau pilih yang simple langsung. Simple langsung ini fiturnya adalah dia bisa langsung menyesuaikan ya, walaupun nanti dalam prakteknya tidak semua data bisa cocok untuk dikonversi ke dalam bentuk diagram. Misalkan laki-laki dan jenis kelamin, gender ini cocoknya untuk apa? Misalnya kita ambil diagram pie gitu ya, diagram pie. Ini kita sesuaikan summary of group case ya, sesuai dengan jumlahnya saja. Kita define saja. Nah, kira-kira variabel apa yang ingin kita buat diagram? Nomor jelas nggak bisa, kan nomor itu hanya untuk jumlah responden. Sebenarnya ini bukan variabel ya. Nama juga tidak ya. Kita, ini sudah ada. Ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita masukkan ke kolom define/by gitu ya. Apa yang mau kita pisah ya? Kita bagi, kita lihat ya. Nah, kita masukkan jenis kelamin gender. Yang lain acukan, kita klik OK saja. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, muncul kelihatan nggak? Nggak kelihatannya ya. Nah, akan muncul. Nah, kelihatan ya. Ini output ya. Outputnya seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, dalam SPSS itu ya ada 2 tampilan ya, kotak kerja. Yang pertama adalah kolom input dan ini adalah kolom input ya, output ya. Kalau input yang tadi saya jelaskan tadi di awal yang untuk data tadi ya, itu untuk memasukkan variabel ya, data-data kita masukkan di sana ya. Ini kolom outputnya ya. Di sini kan bisa kelihatan lebih simple. Kita bisa menyimpulkan di sini mana yang lebih banyak jumlah karyawan antara laki-laki dan perempuan. Maka di sini teman-teman bisa langsung simpulkan, oh ternyata pria lebih banyak daripada wanita gitu ya. Hanya dari melihat diagram P secara sekilas kan begitu. Nah, coba teman-teman buka ya, buka dalam buku yang di-share oleh Mbak Galoh ya. Mbak Galoh sudah share materi ya, buku ya. Tetapi di sini saya akan coba. Udah. Ya. Sebentar, bukunya biar saya download dulu. Saya akan tampilkan saja, biar teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk membaca, memahami gitu. Ya, oke. Nah, saya akan share gini ya. Share di cover aja, di buku aja ya. Biar lebih mudah. Nah, kalau di buku ini sebenarnya menggunakan data yang teman-teman bisa gunakan ya. Jadi ketika, saya tanya dulu, mohon maaf. Teman-teman di sini sudah bisa ya, aman ya dalam instalasi software SPSS ya? Ada yang kesulitan dalam proses instalasi dulu? Aman, Pak. Aman, tidak ada yang bermasalah ya? Oke, ya. Itu dulu, karena saya berbusa-busa menjelaskan, Pak, mohon maaf, SPSS saya bermasalah. Wah, itu kan repot juga nanti ya. Oke, kita akan fokus ke buku dulu ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita langsung ke datanya saja ya. Sebentar. Nah, sebenarnya ada fitur yang disediakan dalam software yang teman-teman unduh itu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan proses instalasi SPSS, SPSS itu menyediakan data untuk latihan gitu ya. Jadi teman-teman, wah Pak, saya kalau harus latihan harus mengklik data dengan membuat data gitu ya. Kan harus punya data dulu ya untuk melakukan praktek-praktek ini ya, analisis data. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, misalkan teman-teman tidak punya datanya,
teman-teman bisa menggunakan data yang disediakan oleh SPSS. Itu pasti ada di setiap komputer teman-teman yang sudah terinstall SPSS begitu ya. Caranya apa? Caranya ini sudah ada langkahnya ya. Teman-teman cari di program file gitu ya. Perlu teman-teman ketahui, program file ini di setiap komputer ada yang terdiri hanya satu, ada yang dua, tergantung sistem operasi apa yang teman-teman install ya. Kalau tidak ada di program file yang satunya, cari di program file yang satunya gitu ya. Program file itu kan ada yang program file saja, ada yang program file x86. Ya, biasanya itu membagi software-software sesuai dengan compatibility-nya. Ada yang versi 32 bit, ada yang 64 bit ya. Misalkan ini langsung ketemu program file. Teman-teman pilih yang IBM, SPSS, statistik. Nah, ini ada statistik 23, ada yang 22 atau 25 gitu. Ini sesuai dengan versinya. Ketik sampel English. Nah, data yang di sini yang teman-teman pakai adalah carousels ya. Data penjualan mobil misalnya. Klik open gitu. Nah, teman-teman nanti coba kita praktekkan secara langsung ya. Nah, ini datanya yang dimasukkan adalah manufaktur ya. Data penjualan mobil berdasarkan mereknya. Dimasukkan ke variabel gitu. Kemudian klik OK ya, tidak yang lain diacukan saja, langsung klik OK, maka teman-teman bisa lihat tampilan outputnya seperti tabel ini ya. Saya akan tanya teman-teman, dengan tabel seperti ini, teman-teman bisa lebih mudah membaca enggak? Tidak ya, justru repot ya. Nah, saya perlu sampaikan ya, tidak semua statistik deskriptif itu cocok dalam penggunaan data-data tertentu. Misalkan contoh yang diagram pie di sini. Di sini kan ada diagram pie ya, di halaman berapa ini? Nah, ini histogram, nah ini diagram pie. Seperti yang saya lakukan. Nah, diagram pie pada data carousels ini tentu kelihatannya memang lebih indah ya. Kenapa? Ini seharusnya berwarna ya. Ini seharusnya berwarna karena bukunya covernya hitam putih ya jadinya hanya gray and white ya, hitam putih gitu. Nah, ini jadinya abu-abu semua gitu ya. Nah, ini dalam diagram pie ini karena terlalu banyak jenis ya, variasi data yang terjadi apa? Terlalu banyak slice, terlalu banyak irisan yang kemudian malah membingungkan. Jadi memang ada toleransi berapa banyak data yang idealnya dibagi dalam diagram pie gitu. Katakanlah maksimal 8, 10 itu sudah terlalu banyak ya. Apalagi kalau ternyata datanya itu tidak terlalu selisih gitu ya. Itu malah kayak membagi pizza itu ya, merata semua. Jadi kurang cocok gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, memang diagram pie itu lebih baik digunakan untuk data yang variasinya relatif lebih sedikit ya. Kalau terlalu banyak, jangan menggunakan diagram pie. Pakainya bisa menggunakan histogram misalnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini misalkan. Ini kalau dibandingkan pie tadi, ketika saya tanya mana merek mobil yang mengalami penjualan paling banyak, maka teman-teman bisa fokus ke diagram batang yang paling tinggi. Oh, saya bisa mengatakan di sini adalah mobil Dodge dan Ford misalkan seperti itu. Mana yang paling rendah? Infiniti dan Jaguar, kan bisa seperti itu ya. Ini contohnya dalam aplikasi statistik deskriptif begitu ya. Sekali lagi saya jelaskan, statistik deskriptif itu biasanya hanya untuk mengetahui nilai yang paling banyak misalkan, mana yang paling dominan misalkan, jumlahnya misalkan, ya rata-rata gitu ya, rata-rata penjualan. Nah, hanya sebatas itu. Tetapi deskripsi penting nggak sih? Penting sekali. Kadang-kala dengan analisis statistik deskriptif seperti ini ya, mungkin teman-teman yang nanti penelitian, biasanya ketika teman-teman menyebar kuesioner kan ada data yang biasanya menanyakan sebelum mengisi kuesioner yang rinci itu ya, yang utama gitu kan teman-teman pasti menanyakan jenis kelamin gitu ya, kemudian usia mungkin ya, pendidikan dan lain sebagainya, bahkan mungkin penghasilan ya, bahkan yang lain ya, informasi-informasi yang sifatnya kualitatif. Nah, ketika teman-teman gunakan itu ya untuk bercerita lebih banyak deskripsi, tentu harus diolah dengan statistik deskriptif. Entah mungkin teman-teman bisa bercerita dari responden yang saya cari misalkan ternyata mayoritas misalkan nasabah di bank syariah itu didominasi oleh wanita, lebih banyak wanita misalkan seperti itu. Atau rata-rata nasabah yang saya teliti mayoritas pendidikannya adalah S1 misalkan seperti itu. Nah, itu kan teman-teman bisa tambahkan di analisis dan pembahasan.
Jadi untuk menuliskan pembahasan dengan jumlah halaman yang banyak, teman-teman tidak bingung ya. Kadang ada itu ya, dalam beberapa kasus begitu, bingung menuliskan pembahasan. Nulis pembahasan 5 lembar kok susah banget gitu ya. Nah, salah satu cara untuk memperbanyak bahasa di analisis pembahasan itu adalah ya tadi, menambahkan analisis yang sifatnya deskriptif untuk memulai satu analisis dan pembahasan gitu ya. Jadi sebelum berbicara pengaruh uji validitas dan reliabilitas, kemudian berbicara pengaruh variabel independen dan dependen, maka teman-teman bisa bercerita panjang terkait data yang teman-teman himpun secara deskriptif gitu, menjelaskan dengan bentuk tabel-tabel gitu ya. Kan enak tuh ya, diagram P1 itu sudah setengah halaman tuh ya. Kalau nulis dalam bentuk alinea itu teman-teman harus 3 alinea ya, lebih enak kan ya. Atau diagram histogram misalkan, teman-teman bisa habis setengah halaman itu cepat itu. Nah, caranya tipsnya seperti itu. Dalam aplikasi penelitian khususnya untuk skripsi misalkan, tesis atau bahkan disertasi gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi statistik deskriptif ya, relatif mudah. Coba kita praktekkan langsung ya dengan SPSS ya. Nah, di sini saya menyediakan datanya ya. Maaf, kita share dulu, share materinya. Misalkan saya akan pakai data baru ya. Sebentar. Well, new ya. Data. Ini kelihatan ya, sel kotak SPSS saya kelihatan ya, kosong ya? Kosong atau masih ada isinya? Masih ada isinya, Pak. Oke, karena di Zoom itu ini ya, kalau ganti tab atau ganti kotak dialog itu harus stop lagi ya. Yang tershare, ini kosong ya. Kita share gitu. Nah, sudah ya, kosong ya. Nah, misalnya kita pengen mengolah data yang sama yang ada di buku atau data yang ada di e-book yang teman-teman bahas tadi. Kita buka data saja ya. Open data, maaf. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Oke, nah kita pengen membuka data yang sudah ada dalam aplikasi SPSS yang kita unduh gitu. Kita bisa lakukan ya. Sekali lagi ke lokal DC ya, lokal DC ya. Teman-teman cari program file ya. Program file kan ada 2 saya katakan tadi. Program file saja dengan program file yang S86. Cari yang di program file dulu ya. Teman-teman cari IBM. IBM ini nama perusahaan pengembang SPSS ya. IBM diklik SPSS statistik ya. Statistik 25, ini 25 karena versi yang saya gunakan 25. Wah, kok beda Pak? Nanti ada masalah nggak itu? Enggak ya. Mau teman-teman pakai aplikasi SPSS dari versi yang lama, 11, 12, 13, 16, 17, sampai yang 25, ini tidak ada perbedaan yang signifikan untuk olah data. Justru kadang versi yang paling akhir itu malah berat di komputer, karena kadang ini ya, tampilannya lebih halus, lebih smooth gitu ya. Yang ini menjadikan kinerjanya lebih berat ya. Diklik saja. Nah, ini pilih sampel ya. Sampel ini ya sampel data untuk kita latihan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk harus, Pak, saya harus membuat data, simulasi data dulu dong, Pak. Enggak, teman-teman bisa pakai data yang ada di sampel ini. Tentu teman-teman harus nah, di sini pilih saja yang English ya. English ini bahasa-bahasa yang tersedia di Indonesia tidak ada ya. Hanya yang lebih mudah bagi saya ya yang English ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh data-datanya ya. Datanya banyak sekali. Dan ini tentu teman-teman bisa sesuaikan, misalnya teman-teman pengen latihan data-data yang sifatnya skala Likert misalnya, skala Likert misalkan 1 sampai 5. Ini ada juga, tetapi teman-teman harus buka satu persatu ya untuk mengecek mana yang kira-kira cocok gitu. Nah, di sini kita akan coba praktek dengan data yang ada di buku. Tadi data car sales ya, penjualan mobil ya, pilih saja di open gitu ya. Nah, ini datanya. Datanya memang banyak ya, tetapi tidak semua harus kita olah kan. Kita hanya menggunakan data yang kira-kira cocok gitu ya. Kita akan olah menjadi seperti yang ada di langkah-langkah yang ada di
buku tadi. Kita mungkin yang paling sederhana dulu, grab ya. Kita pie ya. Pie misalkan summary. Ini pilih yang di slash adalah manufaktur yang paling atas saja. Ya, di oke. Ini contohnya seperti ini ya. Wah, lebih bagus Pak, lebih berwarna daripada yang atas. Iya, memang. Cuma memang ini tidak membuat kemudian lebih mudah terbaca ya, malah lebih sulit. Kenapa? Tadi saya kata variasi datanya terlalu banyak ya. Atau teman-teman bisa lakukan dengan analisis yang lain. Oh, nggak kelihatan ya, mohon maaf. Kalau ganti ke output harus ganti lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kelihatan ya, ini hasil daripada olah data tadi. Kalau yang pertama kan simpel, kita bisa langsung membuat kesimpulan. Kalau yang ini kan susah. Coba saya tanya, mana penjualan mobil yang paling banyak? Nah, teman-teman kan mikir dulu, mana ini ya? Oh, ini yang warnanya ungu misalkan. Mana yang ungu? Cari, ditelusur lagi. Lama sekali ya, malah mempersulit. Nah, seharusnya statistik itu adalah menyederhanakan dan memudahkan kita untuk membaca. Maka teman-teman harus memfilter mana kira-kira data ini cocok untuk diagram yang bentuknya seperti apa. Sampai sini, silahkan ada yang ditanyakan. Ini materi yang sederhana, saya kira tidak akan terlalu panjang. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya. Bisa melakukan eksperimen di SPSS ya. Seperti ini. Untuk analisis statistik teman-teman bisa melakukan yang pertama grab ini untuk mengkonversi dalam bentuk diagram-diagram bar ya. Pilih ya sembarang. Sebagai ilustrasi, sebagai gambaran saja. Dulu saya pernah memulai mengajar itu tahun 2010 ya. Jangan ditanya spesifikasi komputernya seperti apa gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan untuk memahami satu proses pembelajaran ini? Saya melakukan simulasi dengan berbagai ini ya, metode dengan berbagai cara. Data apapun saya konversi ke masing-masing ini. Ada yang kelihatan bagus ya, atau memudahkan begitu, ada yang berantakan. Tidak apa-apa. Akhirnya di situ kita menjadi tahu, oh data ini cocoknya dibuat diagram histogram misalnya. Oh kalau datanya seperti ini lebih cocok diaplikasikan ke dalam diagram pie misalkan. Atau ini kan ada bentuknya ya, misalkan 3D bar ya. 3D bar itu nanti ada tampilan yang lebih menarik. Ada tidak hanya X dan Y, ada Z misalkan. Ada contohnya seperti itu. Misalkan kita pengen mengetahui penjualan setiap tahun ya, dan merek misalkan, kan ada X, Y, Z. Ini bisa menggunakan 3D bar dan lain sebagainya. Intinya ini harus sering-sering latihan ya. Kalau teman-teman mencoba satu data kok dikonversi ke satu diagram nggak cocok, coba di diagram yang lain. Atau teman-teman juga bisa menggunakan analis deskriptif statistik misalkan. Sebenarnya ini sama ya, untuk mengetahui frekuensi jumlah misalkan sama ya, statistik ini kita pengen melihat apa misalkan min median ya, kemudian persentase pengen kita tampilkan atau tidak gitu ya. Saya kira ini ya, minimum sebentar ini. Nah ini contohnya SIA Haji. Oke, nah ini kita bisa klik ya. Standar way nggak perlu ya saya kira. Kalau presentase misalnya kita ini enggak usah, kita continue saja. Nah kita oke. Nah kita tunggu tampilannya. Mana outputnya tadi? Nah, di sini teman-teman kelihatan outputnya, frekuensinya berapa antara laki-laki dan perempuan, totalnya berapa kan kelihatan ya. Oh ternyata pria ada 8, wanita ada 7. Nah ini kalau kita pengen melihat tampilan dalam bentuk tabel gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, cuma memang kalau statistik deskriptif itu lebih mudah ketika kita menggunakan bagan ya atau diagram gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, silakan ada yang tanyakan? Oh, tadi belum kelihatan ya yang tadi, yang output yang terakhir ya? Belum, Mbak. Oh ini contohnya yang tadi saya olah ya. Ini kan tadi. Nah output itu dia akan berurutan ya. Kita mengolah apa itu
data historisnya kelihatan semua gitu ya. Kecuali teman-teman sudah tutup atau dihapus gitu ya. Ini contohnya ya. Ini kalau teman-teman pengen menghendaki dalam bentuk tabel gitu ya. Sebenarnya ini pun bisa teman-teman lakukan dengan Excel ya. Bahkan mungkin di antara teman-teman ada yang lebih mudah. Kenapa kalau bisa pakai Excel, kenapa pakai SPSS, Pak? Ya terserah teman-teman ya. Ini faktor kebiasaan saja. Kalau teman-teman pengen bekerja dengan satu software yang lebih mudah, ya pakai SPSS sekaligus gitu ya. Tetapi saya sendiri memang lebih menyukai ya untuk misalnya mengedit data dulu gitu ya. Saya menggunakan Excel dulu ya. Karena Excel itu menurut saya lebih luas gitu ya dalam hal input data atau saya sendiri lebih terbiasa dengan Excel ya. Jadi saya biasanya edit di Excel dulu, kemudian baru kemudian saya ekspor ke SPSS gitu ya, untuk kemudian langsung diolah. Karena kadang untuk mengolah atau mengedit di SPSS bagi saya itu lebih ribet dibandingkan dengan di Excel gitu ya. Tapi sekali lagi itu adalah faktor kebiasaan gitu ya. Silakan, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Saya kira ini kalau praktek mungkin banyak pertanyaan. Oh iya, sebagai informasi, saya dalam kelas ini, dalam praktikum ini akan di pengajar kedua, nanti ada Mbak Galuh Fitriani ya. Ini nggak kelihatan ya, di on kan mungkin Mbak Galuh? Kameranya nggak bagus, Pak, kalau laptop. Oh ya. Iya. Ya, nanti teman-teman bisa, kalau ada apa-apa juga bisa selain tanya ke saya, bisa ke Mbak Galuh. Karena mungkin barangkali dalam respon ya, lebih cepat Mbak Galuh daripada saya ya. Nah, itu kan kelas kalian ya, mungkin beberapa sudah ada yang kenal gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ke depan bisa berminat ya di dunia akademisi gitu ya. Saya kebetulan dulu itu juga memulainya di bidang ya asisten ya. Asisten bantu-bantu mengajar dulu. Jadi dulu itu saya membantu Bu Septin ya. Saya itu mahasiswanya Bu Septin. Sekedar informasi, saya itu alma mater juga. Alma mater di IAIN. Jadi saya mulai mengajar tahun 2009-2010 gitu ya. Panjang juga ya. Jadi nah, saya kira itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada uji validitas dan reliabilitas. Ya. Oke, saya akan coba share screen ya, share materi. Oke, ya. Kelihatan ya. Nah, uji validitas dan reliabilitas ya. Mungkin teman-teman, apa sih fungsinya uji validitas dan reliabilitas begitu ya? Karena kadang banyak teman-teman itu yang saya katakan lebih susah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas dibandingkan uji regresi itu sendiri ya. Tetapi nanti dulu ya, tidak semua penelitian kita itu harus melewati yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Maka hari ini saya akan coba jelaskan apa itu sih uji validitas dan reliabilitas. Ya. Uji validitas dan reliabilitas itu digunakan untuk menguji apakah alat yang kita gunakan itu sudah baik dalam meneliti suatu objek yang ingin kita teliti gitu ya. Berarti memang ada keraguan dong dalam alat yang kita gunakan ya. Maka di sini kita perlu memahami ya, memang ada alat-alat yang kita sebut alat yang memang sudah baku ya, artinya semua orang tidak berselisih di dalamnya. Contoh, jadi ada variabel yang kita sebut variabel observed ya, memang sudah pasti gitu ya. Contoh paling sederhana apa? Berat badan, tinggi badan gitu ya. Tetapi ada variabel-variabel yang kita harus menguji alat dulu ya. Alatnya itu sudah baik atau belum. Jangan sampai kita melanjutkan satu penelitian dengan alat yang memang tidak baik untuk mengukur ya. Saya mungkin lebih mudah seperti ini. Contoh yang paling mudah, data-data yang sifatnya observed atau semua orang pasti sudah sepakat kalau berbicara ukuran data itu. Misalnya panjang ya. Panjang dalam satuan meter diukur dengan penggaris apapun pasti ketemunya sama. Kalau salah berarti yang salah yang ukur bukan penggarisnya kan begitu ya. Tinggi badan sama, tinggi badan dalam satuan senti misalkan diukur dengan alat meteran apapun pasti hasilnya sama. Ya. Berat, luas, pendapatan ya.
termasuk dalam laporan-laporan keuangan ya. Laporan keuangan misalkan profitabilitas, NPF ya, BOPO ya, rasio-rasio CAR dan lain sebagainya yang bentuknya angka-angka itu adalah angka yang sifatnya sudah baku, pasti ya. Orang tidak akan meragukan, apalagi kalau teman-teman mencari di sumber-sumber seperti laporan keuangan dari website yang official misalkan seperti itu. Tetapi apa yang teman-teman lakukan ketika yang diuji adalah loyalitas misalkan. Kita pengen melihat loyalitas suatu nasabah di suatu perbankan gitu ya. Mengukur loyalitas kan nggak ada alatnya yang baku itu. Kita belum ketemu. Oh, itu ada timbangan untuk mengukur loyalitas kan nggak ada ya. Coba ditimbang di situ loyalitasnya berat atau tinggi atau rendah misalnya. Kan nggak ada gitu. Nah, yang namanya loyalitas itu harus diukur dengan apa? Item-item pertanyaan ya. Biasanya erat kaitannya sesuatu yang harus diuji validitas dan reliabilitas itu adalah kuesioner yang biasanya bentuknya skala Likert gitu ya. Misalnya dengan apakah Anda merasa puas, apakah Anda loyalitas dengan di satu perusahaan ini. Misalkan jawabannya kan 1 sampai 5 ya, 1 sampai 7 atau 1 sampai 9. Tetapi memang yang paling sering adalah menggunakan skala 1 sampai 5 misalkan. 1 misalkan kalau kita tidak loyal gitu ya, atau tidak puas gitu ya. 3 kalau kita netral ya. 5 kalau kita sangat puas kan begitu. Nah, itu harus diuji. Setiap item pertanyaan itu harus diuji. Nanti ada caranya bagaimana menguji dan bagaimana menentukan satu konstruk pertanyaan itu dikatakan valid atau reliable gitu ya. Nah, contoh lain apa? Kepuasan kerja. Kepuasan kerja suatu karyawan di satu perusahaan misalnya. Kita pengen melihat apakah seseorang itu merasa puas ketika bekerja di suatu instansi misalnya. Nah, itu kita tentu harus memastikan pertanyaan yang kita gunakan itu sudah baik atau tidak gitu ya. Sebelum melanjutkan uji yang berikutnya ya. Urutannya kan dalam satu penelitian kan uji validitas dan reliabilitas, baru kemudian uji asumsi klasik ya, untuk menguji apakah model kita sudah baik atau tidak, baru kemudian melakukan uji yang namanya regresi. Misalnya seperti itu, dalam kasus uji regresi. Contoh lain apa? Motivasi kerja misalkan, komitmen karyawan ya, kepercayaan. Itu kan sesuatu yang abstrak ya, tidak ada alat ukur yang sifatnya baku atau pasti. Ya, harus menggunakan alat ya. Pertanyaan yang memang sudah diuji dulu, baik atau tidak. Lalu bagaimana membuat pertanyaan untuk menguji? Teman-teman jangan ngarang ya kalau deskripsi, Pak, saya merancang pertanyaan sendiri, Pak. Ini ada 25 pertanyaan yang saya rancang sendiri dengan dengan bertapa misalnya. Enggak seperti itu ya. Jadi mencari pertanyaan yang sudah yang baik itu tentu bisa teman-teman lakukan dengan cara apa? Mencari penelitian-penelitian yang terdahulu yang meneliti objek yang sama atau bahasa kita mereplikasi yang mungkin dari landasan teori ya. Jadi berangkatnya jangan dari pemikiran teman-teman, tetapi dari teori-teori yang sudah baku ya. Jadi pertanyaannya itu memang sudah banyak ya. Teman-teman bisa mencari dalam jurnal-jurnal misalkan atau dalam karya-karya ilmiah yang lain, itu kan biasanya sudah ada. Oh, item pertanyaannya seperti ini. Bisa jadi item pertanyaan yang dilakukan dalam penelitian yang terdahulu dan dikatakan valid dan reliable, dan ketika kita uji pada responden yang lain atau yang berbeda, bisa jadi hasilnya tidak valid dan reliable. Tentu itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Bisa jadi yang paling sering adalah responden mengisi dengan asal-asalan misalkan. Kan kadang ada tuh penelitian itu, dalam satu kasus tertentu, peneliti menyelipkan satu pertanyaan yang bias gitu ya. Yang bias itu memang dibuat sengaja bertentangan gitu ya. Untuk menguji apakah seorang responden itu benar-benar mengisi, teliti, atau hanya sekedar centang gitu ya, centang sembarangan gitu ya. Yang penting cepat, kan ada ya responden yang model pengisiannya seperti itu. Atau memang ada responden yang serius, ngisinya dicek per item pertanyaan gitu, teliti betul-betul, disesuaikan dengan dirinya gitu ya. Nah, itu untuk melihat hal seperti itu ya. Nah, kenapa uji validitas dan reliabilitas itu saya mengilustrasikan dengan itu ya, gambaran panah itu ya. Panah dengan target sasaran gitu ya. Karena ini adalah ilustrasi yang paling mudah untuk memberikan kemudian kita memahami uji validitas dan reliabilitas ya. Karena kadang-kala yang terjadi itu yang pertama adalah kuesioner atau penelitian kita atau pertanyaan kita dikatakan tidak reliable dan tidak valid. Ini digambarkan pada gambar yang pertama. Coba
Yang pertama ini. Nah, oh ini ya, ini yang pertama ini adalah ini reliable tetapi tidak valid. Kenapa? Dia terpusat gitu ya, saat pada satu titik ya, fokus gitu, tetapi tidak tepat sasaran. Berarti itu istilahnya adalah apa? Reliable tetapi tidak valid karena tidak sesuai dengan apa yang ingin kita cari, misalkan seperti itu, tidak tepat sasaran. Ada yang kedua, tidak reliable tetapi valid gitu ya. Ini bisa jadi pertanyaan kita nggak fokus kemana-mana ya, terlalu menyebar gitu ya. Yang dicari apa, pertanyaannya seperti apa gitu ya. Ini terlalu kemana-mana gitu ya. Nah ini bisa jadi tidak reliable tetapi valid. Atau yang kebangetan ya, tidak reliable, tidak valid ya. Pertanyaan tujuannya apa, pertanyaannya kemana, dan banyak yang bias misalnya seperti itu ya. Ya tentu idealnya sebuah penelitian kita adalah apa? Reliable dan harus valid gitu ya. Maka kalau teman-teman lakukan dengan sungguh-sungguh, maka inilah bagian yang paling menantang dalam satu penelitian. Kenapa? Kita kan sebelum menyebar ke responden yang misalnya kita menghitung sampel kita adalah 100 orang itu. Sebelum teman-teman share untuk 100 responden atau 100 sampel yang teman-teman tentukan, teman-teman kan harus menguji dulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Misalnya ke 30 responden dulu, ke teman-teman dulu atau 30 responden yang teman-teman targetkan gitu. Itu dulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau sudah valid dan reliable, baru kemudian bisa teman-teman lanjutkan untuk uji selanjutnya. Kalau belum, maka jangan coba-coba ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa alat teman-teman itu valid dan reliable. Loh, apa yang terjadi kalau teman-teman tidak valid dan reliable? Teman-teman harus analisis bagian mana yang membuat tidak valid dan reliable gitu. Bisa jadi yang pertama saya akan mengecek masing-masing jawaban dari responden. Seperti saya katakan tadi, kadang-kala ada responden yang mengisinya asal-asal saja. Misalnya gini. Asal-asalan itu saya gambarkan seperti ini. Ketika satu nasabah gitu ya, satu karyawan di satu bank ingin dilihat kepuasan kerjanya gitu ya, atau kepuasan terhadap gajinya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang menanyakan apakah Bapak merasa puas dengan gaji yang Bapak terima hari ini? Ya, saya merasa puas. Ketika seseorang merasa puas, itu kan pasti yang akan diisi adalah angka-angka 3, 4, 5 gitu. Nggak mungkin 1 atau 2 ya. Minimal 3 lah gitu. Atau 4 dan 5 kan gitu. Kemudian ada pertanyaan yang lain misalkan. Apakah Bapak misalkan bisa membeli barang-barang yang Bapak inginkan dengan gaji yang Anda dapatkan misalkan. Oh iya, saya bisa membeli apapun yang saya inginkan. Otomatis kan itu berhubungan ya. Kalau tadi puas berarti yang kedua paling pasti akan puas juga gitu ya. Atau bisa membeli barang yang lain. Dan dia akan cenderung mengisi dalam kelompok yang tinggi, misalnya 3, 4, 5, 3, 4, 5. Tetapi kalau dalam satu jawaban itu banyak, kemudian tinggi 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, kemudian di yang lain itu ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu bisa jadi penyebab dikatakan memang respondennya ngisinya asal dan lain sebagainya. Itu kita bisa buang kuesionernya itu. Kita fokus ke kuesioner yang kira-kira isinya serius dan bagus. Maka tadi saya katakan beberapa peneliti itu menyelipkan satu pertanyaan yang memang untuk memfilter keseriusan atau benar-benar mengisi dengan serius atau tidak gitu satu responden. Biasanya memang dari 10 item pertanyaan diberikan satu pertanyaan yang bias, yang memang bertentangan dengan 9 item pertanyaan yang lain. Nah, kalau orang ngisinya sembarang itu kan dicentang semua ya, centang dari atas ke bawah 4 semua gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Yang penting cepat gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau diisi seperti itu kan kelihatan, oh berarti ini tidak meneliti setiap pertanyaan yang kita berikan. Atau cara yang kedua adalah kalau memang ada satu pertanyaan yang bias, memang sengaja bias gitu ya. Ini kok kelihatannya memang pertanyaan ini membingungkan gitu ya. Banyak responden yang kelihatannya di item ini atau tidak valid, pertanyaan tidak valid, maka teman-teman bisa hilangkan itu, dihapus saja, kemudian disebar lagi kuesioner dengan setelah diedit ya, misalnya dikurangi ya dari 10 pertanyaan ternyata ada yang bias 2, maka teman-teman sebar lagi dengan 8 pertanyaan yang sudah valid tadi, diuji lagi apakah valid atau tidak. Kalau ternyata ada yang tidak valid lagi,
diuji lagi, dibuang lagi, diuji lagi, kan gitu. Nah, itu prosesnya memang lebih merepotkan kalau teman-teman serius. Tetapi memang ada beberapa yang mungkin sudah sekali jalan langsung valid dan reliable ya. Tetapi kan ada kalanya yang terjadi sebaliknya. Tidak ada yang tidak valid dan reliable. Nah, saya kira kita akan langsung praktek begitu ya. Dengan data yang ada di buku ya. Kita pakai buku dulu, kemudian kita praktekkan kan gitu ya. Ini sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang menyampaikan saran atau kritik? Apakah saya terlalu cepat dalam penyampaian? Tidak ya? Tidak ada. Jelas ya? Suaranya tidak terhambat ya. Kita lanjutkan, coba kita share materi yang ada di buku ya. Nah, kelihatan ya? Kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Nah, ini adalah contoh data yang kita olah ya. Oh ya, sekedar informasi sebelum ini berlanjut ya. Mungkin informasi untuk Mbak Galuh, biar tidak ada kesalahan. Di sini kan respondennya hanya 11, tetapi di DF yang digunakan di sini adalah 33 di sini. Nah, ini silakan teman-teman ganti ya. DF-nya 11, bukan 33. Bukan N-nya adalah 11, bukan 33. Ya. Jadi nanti ada yang perlu saya garis bawain. Nanti kita akan praktek saja, praktek aja. Ya. Nah, ini adalah datanya. Di sini datanya ada 3 variabel yang diteliti ya. Ada X1, X2, dan Y ya. Seperti pada regresi linear berganda ya. Nah, X1 adalah kinerja ya. Mana ya X1-nya mana ya? X1-nya kemungkinan ya motivasi ya. Atau kinerja. Oke lah, kita cek validitas dan reliabilitasnya dulu. Kita kan tidak mencari hubungan variabel ya. Kita hanya pengen melihat apakah setiap item pertanyaan Q1, Q2, Q3, dan Q4, dan seterusnya itu valid atau reliable di sini. Kita akan coba langsung praktek saja ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti tugasnya adalah menginput data ini ya, kemudian diolah. Tetapi saya akan contohkan dulu bagaimana cara mengolahnya ya. Saya akan menggunakan data yang sama ya. Oke. Di sini saya akan pakai data yang kosong ya. Kita bisa menggunakan membuka data dari Excel ya. Ketika kita menggunakan SPSS, kita bisa membuka data yang bentuknya Excel. Itu adalah fitur yang memudahkan kita untuk mengkonversi data-data dari yang angka-angka. Bahkan bisa aplikasi Lotus dan lain sebagainya itu bisa ya. Kita coba file, open ya, data ya. Kita coba cari data yang tadi ya. Tadi akan saya gunakan seperti yang ada di buku ya. Di sini kita pilih praktikum statistik. Nah, di sini kan, kita cari yang Excel aja, yang Excel. Tentu teman-teman harus mengubah file of type-nya dulu ya, ganti ke Excel ya. Maka di sini baru akan muncul file yang bentuknya Excel gitu ya. Pilih data uji reliabilitas dan uji validitas. Kita klik open gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada read Excel file gitu ya. Ini saya perlu jelaskan juga. Jadi karena membaca file di Excel itu, ini kan biasanya baris pertama itu sebagai variabel ya, maka otomatis SPSS sudah memperhitungkan itu. Jadi ada fitur yang ketika kita centang ini, maka dia otomatis akan membaca variabel baris pertama sebagai variabel. Kalau kita tidak cek berarti ya tidak akan dijadikan variabel. Di sini ada ilustrasinya, ada kolom ilustrasinya. Nah, ini mungkin hanya tampil ketika teman-teman menggunakan SPSS versi 24 ke atas, 23 ke atas ya. Saya coba teman-teman cek aja. Kayak 23 belum ya. Jadi ada previewnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan V1, V2 dan V3. Ini tentu kita harus tambah kerjaan lagi, maka kita cari yang mudah, kita centang saja. Jadi kita otomatis akan membaca variabel pertama, baris pertama sebagai variabel ya. Maka kita oke. Nah, ini perlu, ini nilai probability-nya ya.
ini dengan nilai probability 0,05 ya. Jadi di sini diisi 95, saya kira di defaultnya penelitian seperti itu. Ini klik OK ya, klik OK. Oke, kelihatan ya tampilannya? Datanya kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya tutup dulu. Karena kalau ganti ini ya, ganti lembar baru, dia harus ditutup ya. Kelihatan sekarang ya? Sudah lihat, Pak. Oke. Nah, cara inputnya, kalau di buku itu kan memang ke bawah ya, vertikal ke bawah ya. Tetapi inputnya teman-teman jangan ikut di buku, karena kalau seperti yang di buku teman-teman tidak akan bisa mengolah dengan di SPSS ya. Jadi teman-teman ngisinya harus horizontal ini. Di buku kenapa nggak dibuat horizontal, Pak? Ya karena settingan bukunya potret ya. Kalau landscape mungkin bisa gitu ya. Nah, ini contoh inputnya seperti ini ya. Biar mudah, ini saya tampilkan ini biar pendek ya. Kalau di Excel kan kita bisa ini ya, blok semua gitu. Terus kolomnya kita bisa ini ya, bisa langsung semuanya. Nah, kalau di SPSS harus manual seperti ini ya. Nggak bisa kalau langsung gitu ya. Maka itulah satu alasan kenapa saya lebih senang ngedit sesuatu di Excel gitu ya. Nah, bagaimana langkah untuk menguji uji validitas dan reliabilitas? Kita bisa klik analyze ya. Semua analisis kita ini kita bisa lakukan di analyze ini ya. Oke. Sebentar. Analyze, kemudian pilih scale ya. Jadi analyze di buku sudah ada ya, pilih scale ya. Kemudian pilih reliability analysis ya. Kok nggak validity? Ya, ini satu langkah ya. Memang di sini hanya reliability analysis, tapi ini menyangkut dua hal ya. Ya, baik validitas dan reliabilitas. Kita klik saja hingga tampil kotak dialog seperti ini ya. Nah, teman-teman harus per variabel. Jangan coba-coba uji validitas langsung semuanya. Jadi per variabel. Jadi kalau Q1 sampai Q5 kan menanyakan kinerja ya, maka yang dimasukkan ya Q1 sampai Q5 dulu. Kalau di buku kan semuanya Q1 sampai Q5 ya. Tentu itu teman-teman edit saja, berarti nanti kalau Q5 yang untuk variabel upah diganti Q6, Q7, Q8 dan seterusnya. Kenapa? Karena di SPSS itu tidak bisa dengan dua nama variabel yang sama. Misalkan di sini Q1, kemudian Q1 lagi, ini nggak bisa. Otomatis akan error gitu ya. Maka Q-nya itu harus dibuat berurutan. Atau menggunakan kode yang berbeda. Misalkan ini QK ya, untuk kuesioner kinerja misalkan. QK1, QK2, Q3, ini untuk upah QU misalkan. QU1, Q2, Q3. Nah, itu terserah, bebas. Tidak ada standar yang mewajibkan harus pakai key ya. Itu hanya untuk kita yang memudahkan saja ya. Tetapi teman-teman untuk analisis dan pembahasan, misalkan untuk interpretasi, tentu dengan bahasa yang kira-kira bisa mudah dipahami oleh pembaca yang pertama kali. Jangan coba-coba pakai kode yang menurut kita mudah, tetapi tidak dipahami orang lain gitu ya. Di statistik ini teman-teman jangan lupa klik ini ya. Ini tidak langsung di OK ya. Di sini ada kotak dialog statistik ya. Ini teman-teman pilih item, skill, dan scale of item delete. Yang lain tidak usah diacukan saja. Kalau teman-teman centang, ya tidak apa-apa sebenarnya, tetapi akan terlalu banyak output yang tidak berguna. Ya. Setidaknya dalam uji validitas dan reliabilitas. Maka yang teman-teman centang adalah tiga kolom, tiga ini kotak dialog yang pertama, descriptive for, item, scale, dan scale of item deleted ya. Kemudian di OK saja. Di OK terus di continue terus di OK gitu ya. Nah, di sini kelihatan ya. Langsung saya pindah ke ini ya, ke outputnya ya. Ke outputnya, ini outputnya. Nah, inilah outputnya ketika kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita tentu mengecek reliability-nya dulu ya. Uji reliabilitasnya dulu ya. Uji reliabilitas itu relatif lebih mudah membacanya. Kenapa? Kita cukup melihat pada nilai Cronband alpha-nya ini ya. Cronband alpha ya. Jadi
dari buku literatur gitu ya. Ini sesuatu pertanyaan dikatakan reliabel kalau nilai Kronsbaum alfanya itu lebih besar dari 0,7 ya. Dalam literatur yang lain kalau lebih besar daripada 0,6 ya. Teman-teman bisa pakai yang manapun. Yang jelas teman-teman ketika menuliskan ini dalam penelitian teman-teman, deskripsi, harus dituliskan landasan teorinya. Dari bukunya siapa misalnya. Misalnya kalau saya pakai bukunya Prof. Imam Ghazali misalkan. Itu kan ada ini. Saya tuliskan itu. Jadi ketika saya menyimpulkan bahwa ini reliabel, ini dari mana landasan teorinya? Maka kita bisa mempertanggungjawabkan dengan landasan teori yang kita tulis. Nah, ini ketemu angka 0,770 ya. Artinya apa? Lebih dari 0,7. Artinya apa? Reliabel gitu ya. Lah kalau di bawahnya 0,7 misalkan, 0,3, 0,4, tentu ini tidak reliabel gitu ya. Oke. Dipahami ya sampai sini ya. Ini kalau reliabel di sini. Kemudian kalau mengecek uji validitas gimana? Kalau uji validitas itu dilihat masing-masing item pertanyaan ya. Nah, teman-teman fokus ke item total statistik ini ya, di kolom ketiga ini ya, yang saya tunjuk ini ya. Di sini kan ada corrected item total correlation ya. Nah, inilah yang digunakan. Ini kita sebut namanya apa? R hitung ya. Seperti yang teman-teman lihat di buku ya, ini namanya R hitung. Nah, untuk melihat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, maka R hitung ini harus dibandingkan dengan yang namanya R tabel ya. Pertanyaannya adalah R tabel itu dari mana Pak dapatnya ya? Nah, R tabel ini bisa kita cari, yang paling mudah adalah kita bisa mengunduh R tabel yang memang tersedia di banyak website ya. Kalau teman-teman online misalnya, kita coba cari R tabel. Di sini kan R hitung sudah ketemu ya. Kita cari R tabel. Di buku ini sudah dibahas juga. Kita cari R tabel. Bagaimana cara mencari R tabel gitu ya? Coba kita pakai Chrome dulu ya, pakai Chrome. Kita share gitu ya. Teman-teman langsung cari aja. Misalkan R tabel. Ini kelihatan nggak teman-teman? Saya ngetik ini. Kelihatan? R tabel kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, inilah contoh R tabel yang teman-teman bisa pakai ya. Lihat, Pak. Lihat ya. Nah, tadi kan saya mengatakan ya, di buku itu ada sedikit kesalahan ya. Karena tadi saya katakan N ya, N itu jumlah responden. Jumlah responden kan hanya 11 ya. Karena di buku itu tersusun vertikal, maka mungkin ada kurang ketelitian ya, dihitung 33. Tapi yang benar adalah hanya 11 saja. Jadi nanti kita tentu hasilnya akan berbeda. Coba kita tengok ke buku dulu ya, di buku ini ya. Di buku ini yang saya blok ya, ini kan N jumlah data, N dan DF-2. Ketemu angka 0,3440. DF ini adalah degree of freedom ya. Ini kalau kita R tabel, ini rumusnya N-2. Karena DF itu nanti masing-masing uji rumusnya bisa beda ya. Maka saya perlu jelaskan di sini ya. Kalau DF untuk R tabel ini adalah N-2. N itu jumlah responden atau jumlah sampel gitu ya. Ketemu R 0,3440. Kita coba akan cari dengan data yang sama, misalkan dengan R tabel ya. Nah, kalau untuk R tabel, yang perlu teman-teman pahami yang pertama, ini kan ada dua. Ini perlu teman-teman pahami dulu. Ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah dan tingkat signifikansi untuk dua arah. Bedanya apa? Ya, teman-teman harus ketahui dulu ya. Untuk uji satu arah, mungkin saya pengen tanya dulu. Teman-teman tahu bedanya uji satu arah dengan uji dua arah? Biar ada diskusi dua arah, silakan. Apa bedanya uji satu arah dengan uji dua arah? Baik, uji satu arah itu biasanya kita sudah mengetahui arah daripada hipotesis. Contohnya gini, diketahui upah berkorelasi positif terhadap kinerja gitu ya.
ketika kita mengatakan upah, diduga upah berkorelasi positif dengan kinerja. Berarti itu uji satu arah atau dua arah? Satu arah. Kenapa? Kita sudah mengetahui dari kata-kata positif gitu ya. Berarti kita cukup mengetahui dampak secara positif ya. Berapa sih pengaruh positifnya berapa? Kalau sudah tahu pengaruhnya kan tinggal uji satu arah ya ke arah positif. Tetapi kalau ada satu hipotesis yang bunyinya seperti ini, diduga ada pengaruh antara upah, variabel upah dengan kinerja. Nah, di situ kan tidak ada kata-kata positif atau negatif. Hanya diduga ada pengaruh gitu ya. Nah, tentu kalau hipotesisnya seperti ini, kita harus melakukan uji dua arah ya. Kalau tadi di penelitian ini kan kita tidak mengetahui ya tadi ya, apakah positif atau negatif, berarti kita ambil yang tingkat signifikansi uji dua arah. Dengan nilai probability 0,05 seperti yang tadi di awal kita ini ya, 0,05. Kita tarik ke bawah ya. Dengan nilai DF berapa? DF-nya N-2, berarti 33 min 2 kan gitu. Berarti ketemu 31 ya. 31 di sini kita cek. 31. Kita blok di sini. Nah, di sini ketemu angka ya. Tadi 0,5 kita tarik ke bawah di sini. Terus 31 di sini ketemu angka berapa? 0, kelihatan ya, jelas ya. Nah, 31 dari DF-nya. DF-nya kan tadi ya, 33 min 2, ketemu 31 ya. Terus ditarik ke tingkat probability yang 0,05. Ketemu angka berapa? 0,3440. Kita klarifikasi ke modul. Benar nggak? Betul kan? Ketemu angka yang sama. 0,3440. Ya. Oke, sampai sini jelas atau bingung? Silakan. Nanti jelas ya. Oke. Nah, tapi ketika teman-teman menggunakan R-tabel dari sini, tentu teman-teman ada keterbatasan. Biasanya R-tabel yang teman-teman unduh, itu dia hanya memiliki batas responden sampai 500 atau kurang dari itu. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau responden saya, N saya ternyata 1000 gitu. Walaupun mungkin dalam penelitian mahasiswa S1 jarang sekali ya, yang respondennya sampai 1000 gitu ya. Berat sekali kan gitu ya. Paling di angka 100, maka insya Allah aman. Tetapi bagaimana dalam kasus tertentu ketika responden kita banyak? Maka teman-teman bisa menggunakan analisis menghitung R-tabel atau mencari R-tabel dengan aplikasi seperti SPSS atau Excel gitu ya. Saya sudah menyiapkan bagaimana cara menggunakan Excel gitu ya. Dengan Excel, maka teman-teman bisa lakukan, misalnya ini saya stop dulu ya. Kalau pakai Excel, teman-teman bisa gunakan, buka Excel dulu ya, yang jelas ya. Excel dulu ya. Di buku sebenarnya sudah ada caranya itu ya. Kelihatan Excel saya ya. Nah, teman-teman buat tabel seperti ini dulu ya. Ada DF misalkan, DF, kemudian T, kemudian R gitu ya. Kemudian R, ini tingkat nilai probability-nya 0,05, ini sama 0,05 ya. Kenapa ada T tabel? Karena untuk mencari R tabel kita harus menggunakan T tabel dulu ya. Itu ada di rumusnya gitu ya. Ini DF kita bisa isi 1, 2 sampai seterusnya ya. Atau enggak juga enggak apa-apa. Ini tinggal jadi rumus baku juga bisa nanti. Nah, teman-teman bisa masukkan rumusnya. Rumusnya ini ya. Rumusnya ada di buku, tapi teman-teman kalau nggak ingat, nggak usah diketik ya, nggak usah ditulis karena di buku sudah ada. Saya hanya mempraktekkan agar teman-teman punya ilustrasi yang nyata gitu ya. Sama dengan ini TINV gitu ya. Ini untuk mencari tabel rumusnya ini. TINV. Nah, ini teman-teman klik ya, nilai probability di T-nya, diklik gini ya, agar tidak kemana-mana, teman-teman bisa pakai F4 gitu ya. Sebentar. F4 untuk dikunci gitu ya.
Sebentar. F4, nah di lock gitu ya. Kemudian koma, pilih df-nya, kurung tutup, enter gitu ya. Nah, ketemu angka 12, sekian-sekian ini ya. Ini belum selesai, kita harus mencari R tabelnya. Yang kita cari kan R tabel. Maka rumusnya ini agak detail ya. Saya juga kadang masih lupa ya. Nah, ini nanti ini saya kirim aja ya. Jadi teman-teman bisa pakai rumus ini ya. Saya hapus dulu aja. Di sini teman-teman pakai rumus sama dengan ini T yang sudah ketemu tadi, terus ya saya kadang kita lihat pakai contekan di buku aja ya. Nah, di sini ada. Jadi teman-teman tidak usah bingung ketika teman-teman nanti mencari ya. Nah, ini kan ada DF, SQRT, X atau ini malah agak pusing ya teman-teman kalau pakai ini ya. Kita pakai cara saya aja ya. Nah, coba sebentar. Nah, ini saya hapus dulu. SQRT, ini B3, oke. C3, K2. Oke. Ya. Ingat ya, sama dengan C3 per SQRT, huruf besar aja biar kelihatan. SQRT kurung buka apa tadi ya? DF lagi ya tadi. Masya Allah. Saya lupa ini. Oke, sebentar ya, sabar. B3 bukannya yang DF1 itu, Pak? Ya, DF1 C3 ini ya. Oke. Oke, nah. Sama dengan, oke. Mana tadi? B3 per ya. SQRT terus kurung buka ke DF ya. DF apa tadi? Plus atau kali tadi? Saya agak lupa tuh. Apa Mas tadi, Mas? Oke, plus ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke, kita lakukan lagi. Sama dengan SQRT kurung K DF plus ya. Kemudian ini nilai T tabel. Kemudian kali 2 kuadrat ya. Kurung tutup ya. Ini rumusnya ini ya. Ini teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya ya. Ini saya juga nggak menghafalkan hal yang seperti ini ya. Nah, ketemu angka ini. Ya, ini tinggal ditarik ke bawah saja kalau saya ya. Tetapi misalkan teman-teman pengen mudah, cukup diganti yang depan ini aja ya. Otomatis dia akan ikut. Misalkan tadi dengan DF31 ya, apakah ketemu angka yang sama? Kita klik saja 31 misalkan, enter gitu. Nah, otomatis ketemu angka yang sama ya. Sama nggak ini? Sama ya. Ini nah, sama. 0,3440 sama ya. Oke. Tetapi angka ini bukan acuannya karena apa? Karena ternyata N-nya bukan 33 tetapi hanya 11. 11 min 2 ketemunya 9. Kita enter 9 di enter. Nah, ketemu 0,021 ya. 0,021. Inilah yang kita sebut R tabel. Nah, ini yang akan digunakan ya. Maaf. Angka ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan R hitung ya. Oke, kita tutup dulu. Kita simpan ya 0,6061 tadi ya. Kita pakai yang di mana? Output dulu ya. Output dulu. Nah, set outputnya sini. Nah, kalau kita pakai data yang sebenarnya yang betul ya, maka ini kan R hitung ya, dan tadi ketemu R tabel. R tabelnya berapa? 0,6031 misalkan
Ini saya tak pakai Paint dulu aja. Bisa nggak ya pakai Paint ya? Biar punya gambar. Oke. Oh, nggak bisa kalau pakai dua tabel nggak kelihatan ya. Harus hanya satu. Gini aja. Nah, 0,61 R tabel itu kita bandingkan dengan nilai corrected item total correlation. Maka di sini yang lebih tinggi dari R tabel hanya pertanyaan Q3 dan Q4. Yang lainnya kan di bawah R tabel. Maka pertanyaan Q1, Q2 dan Q5 ini dianggap tidak valid gitu ya. Solusinya apa? Ya bisa dihilangkan ya atau dikoreksi pertanyaannya. Makanya ini saran dari saya ya. Ketika teman-teman meneliti, sebagai gambaran, ketika teman-teman meneliti dalam penelitian, sebaiknya semakin banyak sampelnya. Kenapa? Nilai R tabelnya akan relatif lebih kecil, ya. Jadi untuk mencari uji validitas relatif lebih mudah ya. Kalau semakin kecil, coba kita cek di R tabelnya tadi ya. Mana tadi R tabelnya ya? Tab-tabnya ya. Oke, kita share. Nah, seperti ini. Kalau semakin kecil sampelnya, maka nilai R tabelnya semakin tinggi. Ya minimal kalau teman-teman penelitian ya kalau purposive sampling pakainya ya 30 lah ya. Maka ketemunya relatif rendah ya. Jadi untuk dibandingkan dengan R tabel ini relatif lebih apa ya? Tidak beresiko, bahasa saya seperti itu. Maka kalau lebih tinggi, lebih banyak sampel sebenarnya lebih bagus ya. Karena nilai DF-nya nilai R tabelnya akan cenderung lebih kecil, mengecil sedemikian rupa ya. Itu contohnya dari saya gitu ya. Nah, silakan ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, ada chatting ya. Oh, kan ya. Ada pertanyaan? Jelas atau blast? Oke. Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya. Dan insya Allah untuk memperjelas pemahaman teman-teman, tentu ada tugas. Ya. Waktunya 3 hari dan harus dikerjakan. Ya. Tugasnya apa? Teman-teman sudah punya. Aduh, saya seperti merasa bersalah ini ya, memberikan beban kepada teman-teman. Tapi ini sudah. Kalau dulu offline ya, itu tugasnya benar-benar harus mencari data loh ya. Tapi saya nggak berani mempersulit teman-teman ya. Jadi harus ngecek betul-betul ya. Beli barangnya, misalkan beli permen, 3 merek permen gitu ya. Harus dikasihkan ke responden, diicipi ya. Ya bukan diicipi, diberikan permennya ya, dimakan gitu ya. Terus diminta untuk memberikan penilaian ya. Dari aspek kemasannya, rasanya ya, dan lain-lainnya gitu. Kemudian diteliti mana di antara 3 permen tersebut yang lebih enak kan gitu. Harus seperti itu ya. Kebayang ya modal permen sama modal kuesioner gitu ya. Harus nyari orang lagi ya. Nyari orang kan nggak bisa online ya. Pak, tolong berikan penilaian untuk 3 permen merek ini loh. Saya belum ngicipi semua Pak. Ya beli dulu Pak. Enggak merepotkan aja. Kita yang minta neliti, kita minta ya respondennya modal sendiri kan nggak mungkin ya. Contohnya seperti itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman di sini saya share bukunya dulu ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah yang pertama adalah menginput data, ya, menginput data yang ada di halaman 29, ya, dari variabel kinerja, upah dan motivasi, ya. Ini tugas yang pertama, input data. Ini tugas paling mudah. Input di Excel terserah, di SPSS langsung juga tidak masalah. Nah, data itu di dalam bentuk landscape ya. Tahu ya landscape? Jadi biar bisa tampil sekaligus dalam satu lembar kerja. Fontnya agak kecil nggak apa-apa ya. Nanti di-convert ke PDF ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menganalisis ya. Berarti kalau tadi kan saya hanya mempraktekkan analisis satu variabel ya, variabel kinerja saja ya. Maka yang teman-teman lakukan adalah mengolah dari tiga-tiganya ini. Ya kinerja, ya upah, ya motivasi. Tentu prosesnya harus dilakukan satu persatu ya. Sebagai informasi tadi ya,
teman-teman untuk Q1 di kepuasan upah jangan Q1 ya. Di Excel, kalau di Excel mungkin nggak ada efeknya. Tetapi kalau kemudian dipindah ke SPSS nanti akan ada error. Maka Q1 untuk upah ini teman-teman dilanjutkan daripada Q5. Berarti Q6, Q7, Q8, Q9, Q10. Kemudian untuk variabel motivasi ini Q11, Q12 sampai Q15 gitu ya. Untuk bisa diolah di SPSS ya. Berarti tugas yang kedua adalah menampilkan hasil outputnya ya. Hasil outputnya nggak usah semua di copy paste ya. Nggak usah di copy paste di PDF, tetapi hanya teman-teman ambil yang kira-kira diperlukan untuk dianalisis. Berarti yang diambil hanya output reliability statistik dan item total statistik saja. Yang lain tidak usah. Jadi di output diambil yang perlu dianalisis. Jadi ada 3 tampilan output reliability statistik dan 3 tampilan item total statistik ya. Nah, kalau sudah, maka tugas yang ketiga adalah menginterpretasikan data yang sudah teman-teman olah tadi. Jadi ada 3 kesimpulan. Ya. Kesimpulan uji validitas dan reliabilitas untuk variabel kinerja, kemudian kesimpulan untuk interpretasi data uji validitas dan reliabilitas variabel upah, dan yang terakhir adalah variabel motivasi. Waktunya 3 hari ya. Berarti kalau hari ini hari Rabu, berarti dikerjakan paling lambat hari apa Mbak Galuh? Jumat ya? Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ya? Ada, Pak. Ya. Ya. Nanti linknya saya berikan ya, sekalian ya. Nanti saya buatkan saja Mbak pakai email institusi biar mudah, nanti Mbak Galuh yang bisa saya berikan hak akses gitu ya. Itu aja. Nah, bentuknya PDF ya. Dikumpulkan dalam format PDF gitu ya. Ya sudah itu aja. Paling hanya sekitar 3-4 lembar saja. Ya. Itu. Dan ini kalau tidak mengumpulkan otomatis nilainya saya berikan 0. Ya nanti saya nggak tahu. Kalau 0 kira-kira, tapi biasanya kalau nggak lulus itu bisa mendapatkan peluang kesempatan untuk belajar lagi di tahun depan ya. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan ya untuk belajar statistik gitu ya. Saya kira itu. Tapi ya janganlah ya. Saya kira ini materi yang mudah ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh. Ada yang tidak jelas nanti di grup bisa ya. Curhat dong Mbak misalkan. Saya nanti juga coba akan membuat video proses analisis ya, analisis dan interpretasinya untuk teman-teman bisa ikuti di YouTube ya, kalau memungkinkan hari ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tanya di on kan suaranya dulu Mbak. Masih di mute, nggak kedengaran ya. Kebetulan saya tidak bisa mendengar bahasa batiniah ya. Silakan yang di on kan dulu. Coba saya pengen kameranya di on kan, biar saya tidak berburuk sangka. Jangan-jangan ada yang ditinggal kemana-mana gitu ya. Oke. Silakan. Oh ya, untuk buku ya, saya mungkin ke depan akan buat kuesioner ya. Mungkin ada hadiah buku nanti, buku dari Prof. Imam Ghazali gitu ya. Itu lumayan itu kalau beli itu ya. Jadi, tapi nanti saya pikirkan metode apa yang paling adil untuk memberikan door prize itu ya. Tapi untuk persaingannya untuk 4 kelas berarti ya, 4 kelas atau 5 kelas, 4 kelas berarti ya. Gitu ya. Jadi memang ada buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman baca juga. Jadi kalau teman-teman mencari buku untuk memahami betul secara mendalam analisis software olah data ya, apapun itu, mau teman-teman pakai SPSS, Amos, Listrel ya, Fuse ya, MATLAB atau yang lainnya itu ya, banyak sekali itu ya.
ada buku yang sangat bagus sekali, tetapi memang satu software satu buku. Itu bukunya Prof. Imam Ghazali ya, guru besar di Undip itu ya. Buku yang dari dulu saya pakai, pembahasannya mendalam, dan bahkan beberapa metode yang tidak ada di modul yang teman-teman dapatkan itu secara lengkap dibahas di sana. Dan satu lagi, di buku itu menyertakan data untuk diolah, dipraktekkan gitu ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan simulasi tidak harus mengetik lagi, itu enggak, tinggal cari data yang ada, yang sesuai begitu, tinggal diolah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa dalam kasus teman-teman itu saya minta untuk input ya. Saya dulu pernah mengalami ya, saya menyediakan data itu. Menyediakan data seperti itu. Saya sudah minta teman-teman yang lain untuk ngetik gitu ya. Datanya saya berikan, silakan teman-teman download data ini untuk kemudian diolah gitu ya. Kan enak sekali itu. Tetapi ternyata itu untuk beberapa kasus ada teman-teman yang bisa dalam proses menganalisis tetapi bingung dalam menginput data ya. Zaman dulu pernah ya, sudah nyebar kuesioner begitu, banyak gitu, berlembar-lembar sudah kembali, sudah ketemu, Pak, ini saya sudah nyebar kuesioner, sudah selesai gitu. Ini cara nginput di SPSS bagaimana Pak ya? Wah itu ternyata masalah yang mendasar itu. Cara nginput saja kadang beberapa masih ada yang kebingungan. Maka proses input data itu sesuatu yang memang diperlukan untuk dilakukan secara manual gitu ya. Jadi harus diinput gitu ya. Karena masalah-masalah yang muncul ketika input data itu akan diketahui ketika teman-teman lakukan sendiri ya. Misalnya, oh ternyata tidak, kok ini nggak bisa Pak ya, I1 saya masukkan sesuai buku. Oh ternyata tidak boleh nama variabel di SPSS sama gitu ya. Nah itu kan baru ketemu ketika teman-teman lakukan secara langsung. Dan mungkin saya yakin nanti ada pertanyaan juga terkait hal yang sifatnya teknis seperti itu. Ya. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan di sini boleh, di grup boleh, ya. Dan nanti silakan juga bisa diskusi dengan Mbak Galuh ya. Mbak Galuh ini juga yang akan mendampingi teman-teman dalam pelajaran analisis di SPSS ini ya. Oke. Jadi sering-seringlah berdiskusi gitu ya. Kalau dengan saya sungkan, ya enggak apa-apa, saya senang juga. Kalau sungkan kan artinya enggak banyak pertanyaan ke saya ya, lebih banyak ke Mbak Galuh kan saya lebih ini longgar. Enggak juga, saya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya. Oke. Oke. Karena kadang yang paling repot ketika pengajaran itu, yang paling repot adalah ketika saya sebenarnya enggak senang menyebut asisten itu ya. Karena kadangkala kalau pas offline begitu, Mbak Galuh itu saya minta untuk mengajar langsung juga itu. Tapi kalau kebetulan offline, online gitu ya, ya saya ngajar yang ngajar mahasiswa juga. Ya. Dosen itu kalau di kelas ya, itu supporter ya, menyemangati di belakang itu. Ya. Apalagi ini kelas akademisi ya, kelas akademisi itu biasanya memang ada ya akademisi atau profesional. Akademisi. Banyak kok ya teman-teman yang awalnya dari profesional kemudian beralih ke akademisi ya, dan biasanya ilmunya lebih matang gitu ya. Jadi profesional misalkan bankir syariah selama 5 tahun, kemudian beralih status ke dosen itu banyak teman saya itu. Dan biasanya ilmunya jauh lebih matang dibandingkan saya yang dari lahir akademisi gitu. Maksudnya dari tidak pernah ke dunia praktisi misalkan. Tentu berbeda daripada yang teman-teman sudah pernah di dunia praktisi. Karena yang diajarkan kan ilmu yang praktik ya. Yang memang harus dilakukan dulu ya. Kalaupun saya mungkin ada pengalaman praktisi tapi ya enggak banyak gitu ya. Cuma beberapa tahun kan itu sesuatu yang berbeda dibandingkan teman-teman bekerja dalam tempo yang jauh lebih panjang gitu ya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, tentu nasihat untuk teman-teman, Pak, mungkin ada yang tanya, penelitian kualitatif sama kuantitatif itu lebih mudah yang mana ya? Oh, semuanya susah itu ya, kalau nggak dikerjakan. Kalau dikerjakan mudah. Tetapi memang kalau secara subjektif diri saya pribadi, jauh lebih mudah ketika penelitian itu kuantitatif, apalagi orang-orang ekonomi, perbankan syariah gitu ya.
Karena kalau kuantitatif itu kita mencari data, kita olah, kita hanya bercerita dari data yang kita dapatkan itu. Oh, ternyata dari data yang saya olah hasilnya seperti ini, Pak. Variabel X dan Y ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Selesai di situ ya. Kan tidak akan diprotes. Kok nggak ada pengaruhnya? Kenapa? Ini jangan-jangan, oh, enggak seperti itu. Karena kita sekedar meneliti apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di satu perusahaan kan begitu. Kalau faktanya seperti itu ya enggak apa-apa ya. Walaupun mungkin di penelitian yang terdahulu mengatakan berpengaruh misalkan, tidak apa-apa ya. Karena sekali lagi banyak penelitian yang walaupun dengan alat yang sama, dengan variabel yang sama, hasilnya itu kadang beragam, inkonsisten, tidak selalu sama. Di perusahaan yang lain, variabel X itu berpengaruh positif, bisa jadi di perusahaan yang lain tidak ada pengaruhnya. Bahkan di perusahaan yang lainnya lagi, bisa jadi pengaruhnya negatif. Itu adalah hal yang wajar dalam dunia penelitian. Jadi bukan berarti penelitian kita salah. Ya selama kita mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai. Misalkan kita dalam uji validitas kita sudah lakukan betul-betul, dalam uji asumsi klasik kita juga sudah melakukan betul-betul gitu ya. Baru kemudian kita membuat meregresikan. Lain cerita kalau yang kita lakukan adalah melewati langkah-langkah itu gitu ya. Misalnya kita langsung meregresikan gitu ya, tanpa bahkan di uji validitas dan reliabilitas kita otak-atik manipulasi secara ilegal gitu ya, misalnya seperti itu. Di uji asumsi klasik tidak memenuhi syarat uji asumsi klasik, tetap kita jalan terus misalnya tanpa diperbaiki, tanpa treatment dan lain sebagainya. Nah itu tentu lain cerita ya. Tapi kalau kita sudah melakukan betul-betul sesuai dengan yang dipersyaratkan, tentu itu tidak menjadi soal. Ya kita tinggal bicara apa adanya gitu ya. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya. Ya. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya, Pak. Silakan Mbak Amalia ya. Silakan Mbak Amalia Ramadan ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya mau izin bertanya, Pak, mengenai yang ada di SPSS itu ya, Pak. Kan setelah buka aplikasi SPSS itu kan ada data variabel sama variabel view. Ya. Data atau variabel view ya, Pak. Nah, di situ kan ada measure. Itu ada scale, nominal, dan lain sebagainya ya, Pak ya. Nah, saya tuh kemarin bingung, scale itu buat apa, nominal itu buat apa, Pak? Atau semisal kita mau bikin data yang seperti Bapak tadi, ada scale, ada nominal. Nah, itu yang menjadi pembeda apa ya, Pak ya? Oke, ya. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Mbak Amalia Ramadan. Oke, kita buka SPSS-nya ya. Oke, share gitu ya. Nah, di variable view, seperti kita jelaskan ya satu persatu ya. Ini yang mendasar juga, dan kadang memang penting ya. Name dulu. Name ini adalah nama variabel ya. Nama variabel ini satu catatan yang perlu teman-teman ingat, tidak boleh sama antara variabel satu dengan variabel yang lain gitu ya. Kemudian tipe. Tipe ini sebenarnya kalau kita ekspor atau import ya, import langsung dari Excel, ini datanya akan menerjemahkan sendiri bentuknya seperti apa. Tetapi kalau kita ternyata inputnya manual, otomatis kan kita menggunakan data variabel view dulu ya, mengisi dulu secara manual. Tapi makanya saya lebih senang itu ngedit di Excel dulu, baru kemudian diimport dengan SPSS. Maka kita tidak akan terlalu ribet memikirkan ini ya. Nah, tapi kita jelaskan. Numerik ini ada beberapa pilihan ya. Otomatis kalau kita masukkan dalam bentuk angka gitu, otomatis dia akan terdeteksi numerik gitu ya. Koma, dot, scientific notation, date, ini sama sebenarnya. Numerik cuma memang secara lebih khusus dicirikan dengan ini. Mungkin ada yang koma, ada yang tanggal dan lain sebagainya. Disesuaikan itu. Tetapi yang perlu teman-teman bedakan, kalau bentuknya adalah teks, maka dia akan membaca string. Ya. String ini adalah data yang bentuknya teks gitu ya. Seperti tadi, gender, nama, ya. Misalnya kita masukkan di SPSS itu kan nggak bisa diolah, tetapi akan dideteksi sebagai string gitu ya. Ini kita oke. Width ini adalah lebarnya gitu ya. Lebar
kolomnya gitu ya. Ini tentu kalau teman-teman gaji, datanya gaji gitu ya, yang pecahannya 3 juta, 6 digit gitu ya, 3 juta ke atas misalkan, atau 10 juta ke atas, tentu lebar ini harus teman-teman sesuaikan ya. Berarti dipilih berapa? Misalkan 8 misalkan, agar gaji itu bisa masuk nominalnya secara semuanya gitu. Tetapi kalau teman-teman impor, maka ini akan langsung diterjemahkan langsung by system di SPSS gitu ya. Oke, ini oke ya. With ini sama 2. Jadi kalau datanya tadi kan memang hanya sedikit ya, karena ini hanya mengisi dari sekali cut, maka ini dipilih 2 saja cukup, bahkan 1 saja cukup ya. Kemudian desimal. Desimal ini tentu kalau kita bentuknya adalah pecahan-pecahan yang detail gitu. Misalkan NPF gitu ya, non performing financing di satu perbankan syariah. Tentu kan ada desimalnya. Maka ini dipilih misalkan angka desimalnya 2, misalkan 2 gitu atau 3. Maka di data view otomatis dan ini harus sinkron dengan width ya, lebar ya. Lebarnya kita isi 7 misalkan, ini lebarnya kita desimalnya kita kasih 3. Maka di data view otomatis variabel yang pertama ini dia akan ada desimal ya. Disesuaikan ya. Ada data-data yang membutuhkan desimal, contohnya NPF, ROA, ROE gitu ya. Kemudian apalagi BOPO ya, CAR. Nah, itu kan data-data yang bentuknya biasanya desimal. Maka teman-teman harus menyesuaikan. Kalau ngisinya manual, tetapi kalau teman-teman siapkan dulu di Excel gitu ya, sudah ada lengkap semuanya, maka teman-teman tinggal diimport selesai itu. Oke. Kemudian ini label. Label ini sebenarnya penjelasan daripada kolom variabel. Jadi label ini nanti bisa kita gunakan kalau variabel ini nggak jelas. Misalnya nama variabel ini kinerja. Kita kasih kode K saja, tapi di sini kita tulis kinerja. Maka otomatis di output nanti di SPSS dia akan menerjemahkan ke kinerja gitu ya. Tetapi di kolom variabel kita bisa buat sederhana mungkin. Karena memang dalam variabel itu sebisa mungkin adalah sependek-pendeknya kata. Bahkan kalau bisa cuma 2-3 huruf saja. Ya, tetapi tentu kalau untuk dikomunikasikan ke orang awam ya, pembaca kita, ini harus diperjelas dengan label di sini. Kemudian value. Value ini dipakai untuk memberikan option ya. Option atau kayak laki-laki perempuan, kita pengen kode laki-laki 1, perempuan 2, atau agama Islam 1, Katolik 2, dan 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi biar bisa kode agama itu nanti dianalisis dengan secara diolah dengan SPSS. Kan nggak bisa ya bentuknya Islam, Katolik, apa adanya ya, bentuknya huruf langsung diolah kan nggak bisa. Harus diangkakan dulu gitu ya. Missing itu kalau nanti ada data-data yang hilang gitu ya. Ada yang nggak lengkap. Ya misalkan kuesioner ada yang tidak diisi di bagian apa, itu ditampilkan atau tidak gitu ya. Ini kolom ini lebar kolom ya, sama seperti width ini lebarnya. Terus alin ini kayak mau rata kanan, rata kiri, saya kira mudah ya. Nah, nominal, measure, ini kan ukuran ya. Ini bisa dipilih scale, ordinal, dan nominal. Sebenarnya ini otomatis ya. Kalau datanya relatif simple, kayak hanya 1, 2, 3, 4, 1 digit saja, biasanya memang dia akan membaca secara nominal. Walaupun teman-teman ini ganti ordinal dan nominal, ini juga nggak akan masalah ya. Tetapi kalau teman-teman datanya sangat detail gitu ya, gaji misalkan 1.250.650 rupiah misalkan, maka otomatis dia akan terdeteksi kalau nggak ordinal ya nominal gitu. Atau di atas 10 dia otomatis terbaca scale gitu ya. Maaf, scale. Jadi kalau nilainya besar, angka-angkanya relatif detail gitu ya, atau desimal, itu dia akan dibaca dalam format scale gitu ya. Kemudian input. Input itu ya ini kolomnya untuk input data saja. Ini biasanya saya nggak otak-atik ya. Saya nggak terlalu mendalam di sini, tetapi otomatis kita pilih role-nya itu input gitu ya. Begitu Mbak Ramadan ya, Mbak Amalia ya. Jadi memang alternatifnya yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman masukkan data dalam Excel dulu ya, secara rapi di otak-atik begitu ya. Kalau di Excel kan relatif lebih mudah ya untuk ngedit datanya. Nah, baru kemudian disimpan di Excel, terus buka SPSS, kemudian diimport dulu, diimport data kayak tadi ya. Open data, buka file Excel-nya. Otomatis dalam kolom variable view dia akan menyesuaikan. SPSS akan menerjemahkan format data itu ke dalam bentuk yang lebih sesuai gitu. Begitu Mbak Amalia ya.
Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti kita coba akan praktek juga dengan data yang data kategori misalkan. Oh itu ngisinya jauh lebih kompleks itu. Bahkan nanti coba dibuka halaman berapa itu di buku. Saya kira ada itu. Nah, teman-teman nanti yang jelas dipraktekkan dulu. Membaca dulu di buku, insya Allah ada semua di situ ya. Oke, yang lain silakan. Maka Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Dayana ya. Jadi ingat Vicky Naki kalau ada nama. Terima kasih, Pak. Pak, yang saya Oke. izin bertanya, Pak, untuk cara mengekspor output datanya itu bagaimana ya, Pak? Mengekspor outputnya ya. Soalnya kemarin itu ketika ada tugas, Iya, Mbak. saya itu copy paste baru pindah cara lebih praktis, lebih mudah gitu. Boleh dijelasin? Terima kasih. Oke, cara outputnya ya Mbak, betul, outputnya yang dirubah ya. Dipindah ke Word misalkan kayak gitu ya. Halo Mbak Dayana, outputnya atau ini, datanya? Oke, bagaimana cara memindah outputnya ya? Saya tadi mau memahami outputnya. Iya Pak, betul. Outputnya ya, oke. Pak. Oke, saya tutup dulu. Saya masuk ke kolom output gitu ya. Ini contoh saya pindah ke Word ya, ke Word saja karena kita sering menggunakannya Word gitu ya. Sebentar. Oke, saya buka Word-nya dulu. Sebenarnya cara untuk memindahkan data dari SPSS dan dari SPSS ke Word itu bisa dikatakan relatif mudah. Saya share dulu. Ini share output ya, output. Oke. Nah, ini misalkan contoh output yang ingin kita pindah ke Word. Ini ada kolom misalnya ini ya, reliability. Kita copy saja atau copy as ya. Mana yang kira-kira teman-teman lebih mudah? Kalau saya biasanya copy apa adanya begitu, saya copy ya. Kemudian ini saya stop, saya masuk ke Word misalkan, mana Word-nya? Oke, ini share. Nah, saya paste, dia langsung bisa terbaca seperti ini. Kalau kita tinggal sesuaikan saja font-fontnya atau tabel-tabelnya, diedit, ini fleksibel. Atau teman-teman bisa menggunakan dalam sebentar. Desain. Ini kan sebenarnya fontnya sudah bisa disesuaikan ya. Apa adanya seperti ini. Bisa dibesarkan atau dikecilkan. Atau misalkan saya tadi kembali ke sini sebentar, ke output. Ini ketik all semua, di copy langsung semua, copy all semua ya. Terus kita paste misalkan, kita pas ke Word misalkan, share di sini, kita belum ke copy ya, sebentar. Misalkan ini copy ya. Kan semua sudah saya copy ya. Nah, ini karena file yang kita copy agak banyak, maka tadi butuh waktu ya. Nah, kita stop dulu. Kita masuk ke Word. Share, ini saya hapus dulu lah ya. Paste di sini. Nah,
Dia otomatis tampilannya seperti ini, Mbak. Nah, ini sebenarnya sudah bisa diotak-atik seperti yang teman-teman kehendaki, ya. Nah, ini kan muncul semua di Word. Tinggal teman-teman dihapus saja yang tidak diperlukan, misalkan yang memang cuma keterangan-keterangan ini bisa teman-teman hapus. Bahkan fontnya bisa diganti. Seperti ini pun tidak masalah. Ketika teman-teman cantumkan di skripsi itu tidak masalah. Yang penting kan fontnya dan lain sebagainya ini kan sebenarnya sudah rapi ya. Mungkin dalam kasus tertentu yang outputnya terlalu panjang, nah itu bisa disederhanakan atau bisa di landscape-kan ya, seperti itu. Nah, ini kan bisa dirubah sedemikian rupa. Warna-warna fontnya bisa disesuaikan, misalkan ada yang standarnya itu kan ada yang biru, kita hitamkan. Kalau tabelnya ini juga seharusnya bisa kita tak-atik juga sebentar. Kan tabel ya. Oke, layoutnya. Nah, tabelnya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Ini sudah bisa diganti, Pak. Bahkan bisa kalau teman-teman tipe-tipe yang suka kemeriahan, nah misalnya bisa diganti biru dan lain sebagainya. Tinggal dirapikan ya. Semuanya bisa diotak-atik ya. Seperti itu, Mbak Dayana. Ya, betul ya. Jadi hanya tinggal di copy paste saja ya. Jelas Mbak Dayana? Nah, misalkan tadi yang saya katakan yang kolom terlalu panjang di Excel tadi, bagaimana kalau kita ingin misalnya ini ya, data saya tadi ya, data uji reliabilitas dan validitas itu kan panjang ya. Secara horizontal kalau kita ubah dalam bentuk apa adanya atau sebentar ini misalkan dalam format Excel gini yang panjang tadi ya, ini kan datanya panjang. Biasanya kalau kita copy apa adanya di Word gini, ini kan tentu susah ya, atau nggak cukup kecuali fontnya dibuat kecil betul gitu ya. Maka teman-teman misalkan ini saya Pak, terima kasih Pak. Oke, Mbak Dayana ya. Misalnya ini saya rubah ke mana nih? Word-nya mana? Oke, Word-nya ini. Misalnya ke Word, misalkan di bawah ya. Misalkan. Nah, tips dari saya ya, teman-teman kalau ganti halaman di Word itu jangan pakai enter atau enter sampai bawah enggak ya. Pakainya pack layout, break ya, next page gitu ya. Jadi kontrolnya nanti terpisah dengan halaman sebelumnya. Nah, ini contoh tadi data di Excel yang panjang tadi, kita paste di sini. Nah, ini kan kepotong ya. Kepotong. Pak, tadi katanya ditampilkan dalam satu kolom. Tidak bisa, Pak. Bisa. Teman tinggal desainnya tinggal dipilih, orientasinya diganti landscape. Nah, otomatis dia bisa lebih panjang. Tinggal teman-teman diringkas saja. Mungkin kita buat layout-nya, marginnya kita buat kecil, misalkan narrow ya. Nah, ini kan hampir ketahuan semua, hampir tinggal diperkecil lagi, mungkin dipersempit secara manual misalkan biar semuanya masuk. Nah, ini kan bisa ya. Dan ini settingan di halaman ini tidak akan mengganggu halaman sebelumnya. Yang sebelumnya tetap portrait dan halaman setelahnya landscape. Ini bisa. Jadi kalau teman-teman kebingungan, Pak, saya kok landscape semua ya, kalau landscape satu landscape semua, atau sebaliknya potret satu potret semua gitu. Nah, kuncinya adalah ketika teman-teman ganti halaman adalah dipakai next page atau new page gitu ya. Deskripsi pun seperti itu ya, tipsnya kayak gitu. Deskripsi kayak gitu. Jadi setiap bab itu di next page ya. Jadi ketika bab 1 mengalami penambahan alinea gitu ya, maka bab 2 itu tetap ada di atas gitu ya. Oke. Tidak kemudian bab 2 ada di tengah-tengah gitu karena penambahan hanya satu alinea. Dibiasakan seperti itu. Itu tips dari saya. Nah, biasakan kalau buat ya pakai daftar isi otomatis dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu ya dari saya. Cukup, Mbak?
ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan di di WhatsApp grup gitu ya. Saya nanti atau dengan Mbak Galuh insya Allah akan merespon pertanyaan dari teman-teman. Jadi silakan dimaksimalkan ya. Oke, terima kasih dari saya. Barangkali cukup Mbak Galuh ya. Nanti mungkin Mbak Galuh akan mencatat apa tugas-tugasnya, nanti akan disampaikan ulang begitu. Mungkin dari saya cukup ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada salah dalam lisan dan laku, ada yang kurang berkenan. Maka akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin.